Saya adalah, saya bukan aktivis lingkungan ataupun orang yang ngerti banget tentang apa yang terjadi di lingkungan kita sekarang. Cuman saya adalah seorang desainer sebenarnya. Saya adalah desainer branding and packaging. Saya dan suami saya, Erik Sulistyo, yang sekarang lagi sakit, kita punya company namanya Jet Kreatif yang sudah berdiri 12 tahun, fokus di branding dan packaging. Jadi pengetahuan saya terhadap lingkungan, nol. Tapi yang saya belajar adalah sampah di sekitar saya, sampah di rumah saya sendiri. Saya punya 2 anak saya adalah Tara dan Alfa. Anak saya sekarang berumur 8 tahun dan 4 tahun. Ketika anak saya berumur 7 tahun, Tara, saya waktu itu sedang berbicara tentang fakta-fakta lingkungan karena udah 2 tahun terakhir saya sudah resah dengan apa yang terjadi di depan rumah saya, sampah yang begitu banyak, dan apa yang terjadi dengan sampah rumah tangga saya sendiri. Saya sudah mulai mengurangi, jadi saya selalu bawa tote bag. Ketika saya belanja, tote bagnya ketinggalan di mobil, lalu saya bawa masukin ke tas untuk supaya saya nggak lupa. Lalu ketika saya membeli, saya menyadari bahwa oh ternyata sampahnya nggak cuma di luar ya, di dalam juga apa yang saya beli nyampah juga. Jadi karena saya sudah berusaha mengurangi, apa yang saya usahakan saya sharing ke anak-anak saya sebetulnya, supaya kita secara keluarga, kita bersama-sama mencoba mengurangi rumah tangga kita. Dan waktu itu saya bercerita banyak tentang fakta lingkungan sebagai cerita malam. Dan kebetulan saat Tara berumur 7 tahun dan Ava 3,5 tahun, saya cerita seperti kadar ibunya cerita malam, santai aja malam hari sebelum dia tidur. Saya cerita, Tara kamu tahu nggak bahwa kita ini rumah-rumah kita ini mengambil air tanah banyak sekali loh. Kenapa? Karena kita ini pembangunannya di kota ini gila-gilaan, penyerapannya juga kurang dan semua ngambil air tanah. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi 20 tahun kemudian kalau kita ambilin terus air tanahnya dan kita boros pakainya, laut kita akan lebih tinggi dari kita. 20 tahun lagi kita bisa tenggelam. Saya cerita santai aja. Terus secara nggak sadar, anak saya ngomong gini, Mama, dia mulai bisa ngitung, karena dia udah kelas 1 SD, dia mulai ngitung, 20 tambah 7 sama dengan 27. Mama nanti aku masih umur 27 tahun, terus nasib aku gimana? Terus dia nangis. Dia nangis bener-bener dia mikirin nasib dia tenggelam. Terus saya jadi kaget banget karena di pikiran saya bahwa ketika saya menceritakan hal itu, dia berpikir bahwa oh mama makanya selalu suruh pakai air jangan terlalu banyak kalau mandi atau pakai buat cuci tangan. Tapi jawaban dia malah mikirin nasibnya. Dan saat itu saya bahkan tidak terpikir nasibnya dia seperti apa. Saya cuma bilang oke, kita akan tenggelam gitu. Terus dia nangis terus, saya jadi bingung, aduh saya feel guilty banget ya sebagai seorang ibu, kok malah cerita gini ke anak umur 7 tahun. Pantas nggak ya gitu. Tapi gimana caranya dia harus tahu fakta-fakta yang terjadi di lingkungan kita di Indonesia saat ini. Terus yang ada saya juga jadi nangis. Saya nangis karena saya mikirin nasibnya dia nanti ke depannya gimana juga gitu, yang benar-benar nggak kepikiran sama saya gitu. Saya kayak cuman kok nyeplos doang ngomong kayak gitu. Terus saya nangis karena saya sudah berusaha membawa tote bag setiap hari, berusaha mengurangi, tapi di sekitar saya banyak sekali orang yang tidak menyadari hal ini. Mungkin karena mereka kurang banyak membaca berita-berita yang terjadi di lingkungan kita dan berita-berita itu juga kurang diekspos. Lalu gimana caranya supaya anak saya tenang? Saya cuma bisa ngomong gini, Tara, it's okay, nanti mama masih umur 50 tahun kok, mama masih hidup. Supaya dia tenang, supaya dia stop nangisnya. Yang kecil emang sifatnya beda banget. Yang gede sensitif banget, yang kecil itu cuek banget, Ava namanya. Masih 3,5 tahun, dia lagi bener-benerin tirai, terus dia bilang, ya perbaikin aja.
Terus saya kaget banget, kok dia ngomong kayak gitu ya. Itu sesuatu perkataan yang sangat simpel keluar dari anak umur 3,5 tahun, nyuruh ibunya memperbaiki, lu jangan cuma ngomong doang, lu perbaikin dong gitu kan. Jadi kayak saya mendapatkan tamparan pada saat itu bahwa dalam hati saya sebagai desainer, kok malah saya terlibat dalam bikin kemasan, which is saya juga terlibat dalam kontribusi penyumbang sampah dong. Saya memberikan desain yang bagus kepada klien produce sampah begitu banyaknya, dan tidak ada pengambilan kembali juga gitu. Gimana gitu, jadi saya juga kayak frustasi juga gitu, jadi kayak aduh serem juga gitu dalam hati saya juga terlibat di sini. Dan sejak saat itu, saya mendedikasikan diri saya untuk share ke teman-teman intinya. Mulai dari mana? Saya share dengan apa yang selalu saya bawa tiap hari. Saya bilang, kamu tahu nggak, saya selalu bawa jaring stationery doang kok di rumah untuk beli buah sama sayur. Habis kalau misalnya beli buah, kita harus pakai 5 jenis buah, kita harus pakai 5 jenis plastik. Terus itu akan nyampah. Oke, kita jadiin tong sampah, plastik sampah, itu akan nyampah juga gitu. Dan kita nggak pernah sadar akan hal itu. Dan setelah saya sharing ke teman-teman, saya jadi banyak dapat feedback dari mereka. Ada yang bilang, emang boleh ya Jess pakai gituan? Emang sama supermarketnya boleh? Terus ngomongnya gimana gitu. Jadi memang karena saya sebagai orang kreatif, saya bisa pakai apa aja gitu, kreatif aja. Cuman untuk certain orang, karena udah terlalu sibuk, saya melihat bahwa solusi ini nggak akan nyampe karena nggak ada di mana-mana, solusi nggak dikasih tahu. Even di supermarket pun nggak dikasih tahu kita pakai ini. Cuman dikasih taunya dilarang menggunakan ini. Oke. Jadi setelah saya sharing itu 2 minggu kemudian, teman saya yang sekarang akhirnya jadi partner saya, namanya Juliana Gunawan, dia tinggal di Bandung, dia telepon saya, dia bilang gini, Jess, gue suka sama ide lu, kita jualin aja ide lu. Banyak orang di sini udah terlalu sibuk, jadi mereka pengen instant solution. Dan itu benar banget gitu. Banyak orang benar-benar nggak kepikiran solusi itu sebetulnya ada di sekitar kita. Cuman kita perlu edukasi aja. Dan kita mulai dari menjual si jaring serut dan kita memberi nama ini Demi Bumi. Itu kita mulai TikTokan dari November tahun 2017 dan jaring ini mulai keluar Januari tahun lalu. Sejak jaring serut ini keluar, kita menyadari bahwa problemnya adalah edukasi. Jadi yang kita sering galakkan di Instagram adalah gimana pemakaiannya, gimana cara ngomongnya, dipakai untuk apa aja, supaya orang nggak cuma pakai ini, cuman untuk buah dan sayur misalnya. Jadi bisa dipakai untuk beli baju, beli apa, maksudnya it's multifunctional gitu. Jadi dari hasil penjualan ini kita rotate lagi, kita udah ada profit, kita cari lagi, apalagi nih yang saya perlukan sebagai pribadi, sebagai partner ini, sebagai rumah tangga pengganti plastik, beeswax food wrap. Setelah saya beli dari luar negeri, itu saya pakai, ini gampang banget ya makanya, ini pengganti cling wrap, terbuat dari kain katun yang kita lapisin lilin lebah sama virgin coconut oil, udah disetrika, udah jadi. Ini semua orang harusnya bisa bikin. Ini bukan sesuatu yang untuk dijual, ini sesuatu yang harus kita kasih resepnya ke semua orang, semua rumah tangga bisa bikin. Itu adalah solusi kita semua bisa ngurangin plastik. Itu dalam pemikiran saya. Nah sejak itu jadi kita banyak kasih resepnya. Gimana cara bikinnya? Kita kasih workshop gratis dari hasil thank you project kita, dari hasil penjualan kita. Dan ini jadi sebagai social enterprise yang circular economy. Kenapa? Karena kita jadi bisa bikin produk lagi yang lain, yang bisa menjadi solusi berikutnya, tapi kita juga bisa mempekerjakan orang-orang yang tidak ada kerjaan. Waktu itu kita mulai dari kesusteran di Sunter, kesusteran Santa Angela di sana, dia mengumpulkan ibu-ibu PKK yang mau belajar, nggak ada kerjaan. Dan setelah saya ajarin mereka senang, jadi kita bayar ke mereka untuk ngerjain. Dan lucunya feedback dari mereka adalah, ada yang bawa pulang ke rumah, dia nyetrika di rumah, terus dia bilang, Kak Jess tahu nggak, tetangga saya bilang, kamu nyetrika apaan sih? Terus dia jelasin, ini pengganti plastik loh, jadi bukan saya yang bersuara, tapi orang-orang yang membuat yang bersuara dan menceritakan bahwa pengganti plastik itu ada di sekitar kita.
Itu saya senang sekali karena menyadarkan bahwa berbisik itu ternyata lebih powerful dibandingin kita penyuluhan atau seminar gitu. Karena berbisik itu dari suara hati teman-teman masing-masing. Dan dari sini berjalan dengan sendirinya, kita benar-benar nggak plan for anything. Kita cuma meluangkan waktu. Juliana hanya ibu rumah tangga. Saya masih bekerja sebagai desainer seperti kalian semua mempunyai pekerjaan atau sekolah. Saya hanya meluangkan waktu saja untuk ini. Ketika kita semua meluangkan waktu untuk memikirkan sampah kita semua bisa mengurangi. Itu yang terpenting. Dan dari sini hasilnya adalah dalam setahun kita bisa develop 70 produk sebagai pengganti plastik. Nggak cuma plastik, pengganti sampah sekali pakai tentunya, pengganti kapas, pengganti tisu, beeswax food wrap, pengganti wadah, karena kita bikin silikon ziplock itu sebagai untuk orang-orang yang malas bawa wadah karena berat, jadi kita ada satu produk yang bisa dilipat gitu, selalu bisa dibawa. Jadi kita menyadari setiap orang bahwa nggak ada alasan untuk kita nggak mau bawa, karena yang light itu juga banyak kok, gitu. Jadi intinya kita cuma mengubah habit dan mindset kita bahwa kita mau nih mengurangi sampah kita dan kita bawa aja tiap hari. Dan dari sini karena sudah ada produk akhirnya kita bisa bikin bazar dan akhirnya kita banyak ditawarkan untuk kasih workshop. Kita banyak didanain sama korporasi, kasih workshop gratis untuk ngajar pegawainya mereka, untuk ngajar untuk masyarakat umum. Bahkan kita juga dipanggil oleh banyak pemerintah untuk jadi narasumber, untuk ngajarin waktu itu Kopassus 300 orang. Jadi senang banget. Jadi saya menyadari bahwa informasi atau pemikiran dan masalah kita tentang sampah ini adalah masalah semua orang, semua level. Jadi kita bisa ngomong ke siapa aja. Saya bisa ngomong ke tukang sampah, saya tanya, ini sampahnya dikemanain gitu kan. Saya ngomong di tempat kereta, Mas ini yang organik kan dari pisah terus dikemanain? Jadiin satu gitu. Jadi saya bisa ngelihat ternyata ini ada sesuatu yang salah, waste management yang salah. Truk sampahnya cuma satu, padahal di mana-mana udah ada pemilahan, itu adalah sesuatu yang salah. Terus apa yang kita bisa lakukan? Kita sebagai pribadi masing-masing, kita bisa mengolah sendiri, kita bisa memilah sendiri. Jadi kita nggak usah bergantung sama orang lain, karena kita sendiri sumbernya sampah, itu intinya. Kenapa mulai dari rumah tangga? Kenapa Demi Bumi mulainya dari rumah tangga? Karena saya membuat wadah ini bersama Juliana ingin belajar dan belajar terus intinya. Jadi wadah ini sebetulnya sebagai pembelajaran buat saya karena saya juga bukan orang yang perfect. Saya nggak ngerti apa-apa, jadi saya mau belajar terus aja. Oke, ini diganti, habis itu toothbrush diganti, toothpaste diganti pakai apa? Oh ternyata ada tooth powder, ada tooth tablet gitu. Jadi senang banget, deodoran diganti apa? Oh ternyata ada batu yang dari dulu sebetulnya udah ada, batu tawas. Spons cuci piring diganti apa? Oh ternyata ada loofah yang dari dulu juga sudah ada, itu ternyata terbuat dari oyong, menyenang sekali. Jadi solusi ini ternyata dari dulu udah ada, cuman lama-lama hilang. Kenapa hilang? Karena produk dari pabrik-pabrik yang buatan sintetis dijual lebih murah. Dijual di mana-mana. Sebetulnya produk ini lebih murah sih, loofah segala macam tuh lebih murah. Cuman karena nggak nyampe ke orang-orang, jadi orang nggak ketemu solusinya. Yang dulunya ada di pasar, jadi orang jadi nggak tahu lagi gitu. Jadi cuman kalau kita cerita sama orang tua kadang-kadang, iya dulu mama juga pakai itu gitu. Jadi seneng banget gitu. Cerita sama nenek juga ngomong kayak gitu. Jadi sebetulnya kita kayak balik ke zaman dulu di mana kita nggak produce sampah. Kenapa orang zaman dulu, zaman nenek moyang kita mandi di sungai, mereka tidak mengotori sungainya? Ternyata mereka mandi pakai buah lerak, pakai buat shampoo, buat badan, nyuci baju, dan ini saya pakai di rumah saya. Kenapa? Karena sebetulnya saya mengurangi sampah-sampah yang tidak bisa didaur ulang ini. Setelah kita milah organik dan anorganik, kita jadi tahu mana yang bisa didaur ulang, mana yang nggak bisa. Yang organik, semua pilihan dari potongan sayur dan buah, saya masukin ke komposter. Dari komposter ada kerannya, jadi pupuk cair, atasnya pupuk padat. Nah itu udah masuk ke tanaman kita. Tinggal di apartemen, tinggal jual pupuk cairnya, dijual laris banget. Dan ini adalah solusi yang sebetulnya semua rumah tangga harus lakukan. Tapi masalahnya kita dari kecil, saya dari kecil nggak pernah di-sharein informasi ini.
Dari kecil saya cuma diajarin buang sampah pada tempatnya. Jadi saya buang-buang terus ya kan. Dengan kita buang-buang terus berarti ya kita menyumbang sampah terus. Tapi gimana caranya kita stopin itu? Kita stopin kita ngebuangnya. Dan kita lihat isi tempat sampah kita. Lalu saya punya biopori untuk semua sampah-sampah yang tidak saya masukin ke komposter. Seperti sisa-sisa makanan yang sudah masak, tulang, daging, yang berminyak, yang bersusu. Itu gampang banget. Lubang biopori, saya sadarnya setelah saya bikin lubang biopori yang belum profesional, saya cuma bikin lubang aja di satu lapangan cuma 1 meter kali 1 meter yang tadinya cuma isi-isi puing bangunan. Saya bahkan tidak ada intensi untuk menanam apa-apa. Pas saya bikin itu ternyata cuma ngedam doang kan, saya pikir udah ngedam doang, yang penting saya nggak kasih ke tukang sampah itu intinya. Secara nggak sadar tanahnya jadi subur padahal tanahnya tadi cuma dikit. Terus waktu itu saya pernah diundang sama Yayasan Wahid Foundation dan waktu itu ada aktivis penanam pohon dari NTT. Dia selalu kerjanya ngitung, bawa kalkulator, ngitung konsumsi orang terhadap apa yang diambil dari alam tuh harus dikembalikan berapa. Dan waktu itu dia bilang, setiap orang itu dalam hidupnya, dalam setahun itu sebetulnya harus membalikan 187 pohon. Tapi saya nggak pernah tahu tentang informasi ini. Kalau saya tahu dari kecil, saya pasti mau nanam, intinya gitu. Cuma saya nggak pernah tahu gitu. Dari konsumsi minyak, konsumsi sabun, itu semuanya kita ambil dari alam juga. Jadi sebetulnya apa yang kita makan harus kita kembalikan ke alam. Jadi dia ngajarin, jadi saya kalau misalnya lagi jalan-jalan ke tukang buah, saya ambilin biji-bijinya, saya balik ke kampung di NTT, ya saya tebarin, terus tumbuh gitu. Dengan saat itu akhirnya pas saya pulang, saya langsung kalau misalnya makan jeruk, makan buah apapun gitu, saya selalu sisihin bijinya, saya masukin ke kontainer. Dalam hati saya pengen belajar sama tukang tanaman. Tapi belum nyampe-nyampe ke tukang tanamannya, kayak belum ada waktu, sibuk gitu. Jadi diem aja di kontainer, terus yang ada pembantu saya karena udah kebanyakan dia lemparin ke 1 meter kali 1 meter yang tadinya buat biopori itu. Dia cuma lemparin aja di atasnya. Tumbuh. Ada pohon lerak, ada pohon pepaya, ada pohon jeruk. Jadi saya langsung kayak wow, ini sesuatu yang gak susah sama sekali. Bahkan saya gak usah belajar bercocok tanam, kayaknya udah numbuh dengan sendirinya gitu. Tanahnya udah subur karena sisa makanan kita sendiri. Jadi saya menyadari bahwa kalau kita ada niat untuk mengembalikan kembali, itu akan tumbuh dengan sendirinya. Dan ini bisa kita mulai dengan rumah tangga kita masing-masing. Dan ini penting banget kita sadarin karena kita sebagai pribadi yang kalau kita nyampah itu berasal dari luar. Jadi ketika kita beli, terus kita bilang, "Mas, saya nggak mau ini," kita udah menolak, kita nggak akan nyampah di rumah. Gitu. Jadi kita bisa mulai refuse sebetulnya, bukan hanya mereduce tapi nge-refuse juga. Dan yang kering saya pilah, jadi dalam rumah tangga saya tinggal sama mertua sama kakak ipar, jadi susah banget buat saya ngejalanin ini karena banyak orang yang involve, tapi mereka juga nggak ngerti. Jadi kalau tong sampah saya cuma 1, yang ada saya tiap hari cuma bukain tong sampah, terus saya pisah-pisahin gitu, saya capek gitu kan. Jadi akhirnya ya udah solusi saya adalah saya bikin tong sampahnya ada 4 atau 5. Kertas, plastik, organik sendiri, botol sendiri, saset sendiri. Kenapa saset sendiri? Karena saya kirim ke bank sampah. Yang kering-kering ini semua saya kirim ke bank sampah. Saya ngajarin anak saya ketika kita nyampah, ketika kita buka snack kita cuci bungkusnya. Dan ini nggak pernah diajarin di sekolah. Kita cuci bungkusnya seperti cuci piring. Abis itu tirisin, tinggal masukin ke pemilahan. Segampang itu. Jadi kita nggak susah-susah lagi nyuci semua yang udah kotor. Dan saya bahkan nggak perlu tempat sampah yang di kantong plastikin lagi, nggak perlu kantong plastik untuk tempat sampah lagi, karena udah bersih. Bahkan tempat pemilahan di ruang tamu saya itu kayak tempat mainan buat anak saya, karena udah bersih kan. Jadi anak saya kalau mau bikin karya sesuatu gitu, jadi dia udah nggak minta mainan, dia main dari situ, dia ambil, terus dia lipet-lipet, dia bikin robot, dia bikin apa, jadi menyenangkan sekali. Jadi kalau saya pulang, "Mama aku bikin ini," jadi wow, hasilnya bagus ya gitu. Dan kenapa rumah tangga? Karena 48% sampah kita tuh berasal dari rumah tangga yang lari ke Bantar Gebang. 60% itu sampah organik. Kenapa? Karena kita nggak pernah diajarin ngolah. Di sekolah nggak pernah diajarin, di rumah kita harus ngolah sampah organik kita. Jangan kasih ke tukang sampah. Lalu apa yang terjadi di Bantar Gebang itu? Sekarang kalau ada yang udah pernah ke Bantar Gebang,
ada 9 gunung sampah yang tingginya 45 meter, yang seharusnya 10 meter. Jadi Anda bayangin kalau naik ke gunung itu, kakinya nyes kakinya masuk ke dalam, dan itu tidak ada pemilahan. Jadi kalian bisa injak itu semua pisau dan tusuk-tusukan di situ. Jadi kayak kalian bayangin pemulung-pemulung di sana bagaimana nasibnya. Dan tanggal 21 Februari kemarin adalah hari peringatan sampah nasional. Kenapa? Karena di Indonesia pernah kejadian di Lui Gajah tahun 2005, which is 15 tahun yang lalu, sampahnya meledak. Kenapa? Karena kandungan gas metana. Karena dia tinggi sampahnya udah 60 meter. Jadi sebetulnya sampah organik itu kita nggak boleh tutup, karena itu mengeluarkan gas metana. Jadi kalian bisa buktiin ketika kalian punya jus di dalam botol, didiamin di mobil atau ketinggalan di mana, terus kalian buka, itu akan meledak. Itu aja cuman jus. Ini sampah organik kalian tutup di tong sampah, kalian kirim kemana? Ke TPA. Nah itu menggunung semua, dan ini bisa meledak. Dan kalau kalian baca beritanya, tahun depan Bantar Gebang akan ditutup. Bantar Gebang akan ditutup, lalu tempat sampah kita, TPA kita akan pindah kemana? Katanya akan pindah ke Bekasi. Lalu nasib orang-orang yang tinggal di Bekasi yang pikirannya bahwa, oh itu lahan yang kosong, yang bagus, yang baru, sekarang menjadi TPA, apa kabar? Dan ini terjadi sekarang di Bali. Kalau kalian baca beritanya, di Bali, TPA 3 kabupaten waktu itu ditutup karena sampahnya udah overloaded. Nah, yang terjadi adalah terbuka TPA baru di samping perumahan karena mereka nggak bisa kirim ke sana. Dan ini akan terjadi tahun depan. Jadi kalau kita tidak bisa mengolah, kalau kita tidak memilah dan mengirim ke tempat yang benar, mengirim ke pabrik daur ulang, lewatin bank sampah yang sebetulnya ada di sekitar rumah kita, sampah kita akan berada di sekitar kita nantinya. Dan yang akan menjadi korban adalah anak-anak kita. Makanya kita mempunyai kekuatan sebagai konsumen untuk menyuarakan hak kita untuk tidak mengambil sampah mereka. Kenapa? Karena ini terjadi pada sedotan. Kenapa sekarang restoran-restoran sudah bisa menolak sedotan sekali pakai? Karena orang bersuara, saya nggak perlu sedotan plastik mas, gitu. Udah ngomong aja kadang-kadang masih dicemplungin juga sedotan plastik ya kan? Iya, saya aja juga kadang-kadang masih lupa ngomong kalau misalnya saya lagi asik ngobrol sama teman tiba-tiba mesen lupa ngomong, lupa ngomong udah dicemplungin. Jadi kita penting ngomong itu karena memang masih dalam perjalanan menuju situ, menuju stop penggunaan plastik. Jadi kita perlu ngomong, kita perlu menyuarakan supaya banyak produsen yang mau mengurangi. Mereka akan mengikuti suara konsumen. Karena mereka juga akan takut kehilangan konsumen pada akhirnya. Dan ini kejadian pada Chat Time, kenapa sekarang Chat Time bisa mengambil tumbler kita untuk diisi. Karena waktu itu ada satu komunitas yang nyecerin Chat Time karena tumblernya nggak diterima, terus di-repost terus di Instastory. Akhirnya mereka terima. Jadi ini suatu bukti bahwa kita sebagai konsumen, kita berhak untuk mengubah produsen. Dan kita mempunyai suara yang lebih powerful dari produsen. Apa yang kita bawa tiap hari? Reusable straw, tumbler, itu bisa ngurangin botol plastik, banyak banget. Wadah setiap kita jajan, setiap kita beli makanan, setiap kita makan di restoran, anak kalau ada sisa makan saya selalu masukin ke wadah sendiri supaya nggak usah pakai box juga nyampah gitu. Jadi saya bawa aja tiap hari, pulang saya cuci, bawa lagi besok, masukin di semuanya tempat yang kecil, ditaruh di tas. Jadikan produk ramah lingkungan atau produk demi bumi ini adalah suatu kebiasaan. Kenapa? Karena ini bukan sesuatu yang susah kok. Ini sesuatu yang mudah ketika kita menyadari bahwa kita semua terlibat dalam sampah kita. Jadi penting bagi kita untuk ngelihat tong sampah kita isinya apa. Dari kita ngelihat isinya, kita pilah, kita kurangin apa yang kita pilah. Mulai dari situ. Dan kita cuma punya waktu 10 tahun kalau kalian tahu. Kenapa? Karena Menteri Maritim dan Lingkungan kita sudah berbicara bahwa setiap tahun itu di laut kita sampah plastiknya ngendap di sana, nggak bisa terurai, naik 10% setiap tahun. Jadi kalau dipikirkan, diakumulasi, tahun 2030 akan lebih banyak sampah plastiknya dibandingin ikan kita. Tahun 2050 kita nggak punya ikan lagi. Jadi bagaimana nasib anak kita?
Dan mulai dari sekarang, kita bisa mulai dari diri sendiri. Mengubah orang itu akan lebih susah. Kita ubah dari diri kita sendiri, saya belajar untuk diri saya sendiri, saya melakukan untuk diri saya sendiri, karena dengan kita melakukan banyak orang melihat dan bisa ngikut perubahan ini. Terima kasih.